Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Atau ada yang sakit? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Supaya kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengetes semangat kalian. Coba Bu tes ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. 3 kali ya. Coba Ibu tes sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semangatnya sudah 45 ya, sudah 45 semua. Oke. Sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya siapa? Dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Maryam, Hadir. Vivi, Hadir. Aulia, Hadir. Has. Hadir. Oke, hadir semua hari ini. Oke, pada pertemuan kemarin, Ibu membahas mengenai materi apa? Ada yang ingat? Huruf Al-Qamariyah dan Syamsiah. Coba, Maryam, huruf Al-Qamariyah dan Al-Syamsiah itu apa? Al-Qamariyah adalah huruf al yang bertemu dengan huruf-huruf Qamariyah. Huruf-huruf Qamariyah tertuang dalam lafaz min abdi hajjaka wa khaf akimah. Asyamsiyah adalah huruf al yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah tertuang dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim fasdif dani amda su'aban nizur syarifadil kiram. Ya, betul sekali. Coba berikan contoh dari Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah, Vivi. Contoh Al-Qamariyah yaitu Alhamdu. Contoh Al-Syamsiyah contohnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai menuntut ilmu. Tanggal berapa sekarang? 14. Menuntut ilmu, yang tujuannya agar peserta didik atau kalian itu dapat memahami pengertian dari menuntut ilmu. Oke, sekarang menuntut ilmu. Apa sih menuntut ilmu itu? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita mengetahui menuntut ilmu itu sendiri, kita harus tahu artinya dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yaitu anima, ya, lamu, ilman. Anima, ya, lamu, ilman. Yang artinya mengajarkan. Nah, menuntut ilmu itu sendiri ialah
suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku atau perilakunya ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak. Sama seperti hadis seperti ini. Innama bu'atsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia. Siapa? Rasulullah diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya untuk hukum menuntut ilmu itu sendiri di sini ada dua. Yang pertama ada fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah jika kita mengerjakan sesuatu tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Seperti yang tertuang dalam hadis Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu itu adalah faridatun, wajib. Wajib itu artinya seperti itu yang tadi Ibu jelaskan. Mengapa? Nah, dari hadis ini menimbulkan pertanyaan. Muslim ini kan hanya untuk laki-laki, Bu. Kalau perempuan bagaimana, Bu? Apakah diwajibkan juga menuntut ilmu atau bagaimana? Ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada perawi-perawi yang lainnya yang mengatakan atau yang menambahkan seperti hadis riwayat Ibnu Abdul Bar yang menambahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang menambahkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oke, selanjutnya fardu kifayah. Apa arti dari fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah jika ada satu orang saja yang melakukan atau mengerjakan sesuatu hal tersebut, maka akan gugur satu kampung lainnya atau satu kafilah lainnya. Contohnya seperti ilmu apa? Ilmu kedokteran, ilmu falak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keutamaan orang menuntut ilmu. Jadi, pelajar atau orang yang menuntut ilmu, juga guru yang mengajarkan ilmu kepada semua orang, itu ada memiliki keutamaan yang khusus. Yang pertama, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertuang dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu pengetahuan. Jadi di sini Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang beriman dan yang
memiliki ilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan sedekah yang paling utama. Mengapa orang yang menuntut ilmu itu memiliki keutamaan, yaitu sedekah yang paling utama? Ya, jawabannya seperti ini. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada kita itu akan memiliki manfaat bagi kita sendiri. Manfaatnya itu ialah ilmu. Ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Mengapa? Karena coba kita satu hari itu dihitung berapa rakaat yang kita kerjakan sholat. Duhur berapa rakaat? 4. Asar ditambah asar 4, jadi 8. Maghrib ditambah maghrib berapa rakaat? 3. Tambah isya 4, 14. Terus ditambah subuh berapa? 2 rakaat, jadi 17 ya? Nah, bayangkan ini yang keutamaannya adalah 1000 rakaat. Jadi berapa tahun kita mengerjakan sholat kalau kita menuntut ilmu? Nah, syaratnya hanya ini, menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, pasti kita mendapatkan keutamaan, yaitu sholat dengan 1000 rakaat. Itu hanya satu. Tapi tentunya dengan niat dan ikhlas lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, diberi pahala yang besar di hari kiamat. Nah, ini janji Allah. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Selanjutnya, lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Keutamaan orang penuntut ilmu itu banyak sekali. Nah, selanjutnya ada dalil Al-Quran dan hadis mengenai menuntut ilmu tersebut. Di sini ada yang tertera dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang Ibu terangkan tadi, yaitu yang berbunyi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya, ada yang tahu? Tadi Ibu jelaskan, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Oke, yang selanjutnya. Untuk hadisnya, nah di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Allah sudah menjanjikan, Allah sudah memberi reward kepada seluruh umat muslim agar jika kalian menuntut ilmu, jika kalian menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kalian kan di sini dari rumah ke pondok itu untuk menuntut ilmu. Nah, jalan kalian menuju menuntut ilmu itu akan dimudahkan, jalannya kalian itu menuju surganya Allah. Yang kedua, ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menghendaki dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Nah, itu ya. Allah itu sudah menjanjikan sendiri bahwa jika kita menghendaki dunia, dunia itu banyak, kita
kita pengen dunia itu milik kita. Kita ingin punya rumah, kita ingin punya jodoh yang baik, kita ingin punya mobil dan lain sebagainya. Maka itu harus didasarkan dengan ilmu. Juga kita ingin menghendaki akhirat, kita ingin di akhirat nanti ketika dipertanyakan kita bisa menjawabnya semua. Ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita bisa melewati dengan cepat. Maka harus dengan ilmu. Nah, dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Ya, dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Oke, Ayun. Sejak kapan sih manusia itu menuntut ilmu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sejak kapan sih manusia itu menuntut ilmu? Jadi jawabannya adalah sejak dari buayan bayi hingga liang lahat, yang tertuang dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Jadi sejak kapan manusia itu harus menuntut ilmu? Sejak bayi sampai dia meninggal. Oke, siapa lagi ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, coba ada berapa peserta didik di sini? Dihitung? Ibu, dibentuk kelompok 9 ya? Dibagi menjadi 2 kelompok. Satu baris di sebelah kanan, satu belakangnya di sebelah kiri. Yang belakang di sana, hadap-hadapan. Nah, oke. Ini grup A, ini grup B. Oke. Jadi ibu punya pertanyaan. Ditulis ya pertanyaannya. Yang pertama, apa pengertian dari menuntut ilmu? Sudah? Yang kedua, apa hukum menuntut ilmu? Yang ketiga, apa saja keutamaan penuntut ilmu? Oke, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Dan kalau sudah selesai, dikumpulkan pada guru. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Coba kertasnya dikumpulkan pada guru. Nah, nanti siapa yang menjawab paling baik dan mendapatkan nilai terbaik itu akan mendapatkan reward dari Bu Guru. Nah, ini akan dibahas minggu depan. Coba ditata kembali tempat duduknya. Sudah? Sudah semua ya? Ya. Ini lembar jawabannya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nanti jawaban yang terbaik akan mendapatkan reward. Apa reward? Hadiah. Oke, dari sini mau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya? Oke, sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba ibu tes semangatnya kalian.
Semangatnya ini sudah kendor semua. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, oh ya, Ibu kasih tugas ya. Coba dibuka LKS halaman 41, pilihan ganda dan isian itu dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan bersama, dikumpulkan bersama hafalannya yang tadi. Oke? Baik, Bu. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.